Jujutsu Kaisen season kedua akan menjawab banyak pertanyaan yang muncul dari season sebelumnya. Rasa penasaran penonton terhadap salah satu karakter paling populer di serial itu, Gojo Satoru, akan terjawab. Bagian awal season ini akan berfokus pada guru tersebut. Jujutsu Kaisen season kedua akan mengadaptasi dua busur cerita, yaitu masa lalu Gojo Satoru dan insiden Shibuya. Busur pertama akan mengungkap banyak tentang sepak terjang Satoru sebelum menjadi guru. Sementara busur kedua akan mengubah jalan cerita Jujutsu Kaisen selamanya. Season ini juga akan menguak asal-usul karakter Jujutsu Kaisen, yaitu Megumi Fushiguro. Selain itu, siapa pengkhianat yang disinggung di season sebelumnya juga akan terungkap di sini. Selain itu, Jujutsu Kaisen season kedua ini punya banyak misteri untuk diungkap. Apa saja misteri besar yang akan terjawab di Jujutsu Kaisen season kedua ini? Berikut diantaranya. 10. Hubungan pertemanan Gojo dan Geto. Gojo dan Geto dulunya memang berteman. Meskipun punya ideologi yang berbeda, mereka dulunya adalah teman sekelas ketika masih duduk di SMA Jujutsu Kaisen. Cerita tentang hubungan mereka dan bagaimana pada akhirnya mereka pecah kongsi akan dieksplorasi di Jujutsu Kaisen season kedua ini. Misteri Tengen Sama. Tengen Sama adalah penyihir kuno yang melindungi SMA Jujutsu. Dia akan diperkenalkan di Jujutsu Kaisen season kedua, meski tidak banyak informasi yang terungkap dari sosoknya. Teknik penghalang Tengen bertindak sebagai pilar SMA Jujutsu. Tapi setiap 500 tahun, dia butuh wadah untuk menjaga kekuatan dan menstabilkan dunia Jujutsu, atau dia akan kehilangan rasionalitasnya. Dengan begitu, wadah plasma bintang dipilih setiap 500 tahun untuk Tengen Sama. Jujutsu Kaisen season kedua akan lebih menjelaskan fenomena ini. 8. Hubungan Geto dengan Nanako dan Mimiko. Mimiko dan Nanako Asaba adalah sekutu Geto di Jujutsu Kaisen Zero. Di season kedua, penggemar akan diperkenalkan dengan cerita latar mereka. Di cerita masa lalu Gojo Satoru, Geto mendapatkan misi untuk melenyapkan kutukan di sebuah desa. Saat pergi ke desa itu, Geto menemukan dua penyihir yang disandra warga karena diduga sebagai dalang kutukan itu. Dua penyihir itu adalah Mimiko dan Hanako. Geto pun lantas menyelamatkan mereka di sana. 7. Mengapa Geto masih hidup? Film Jujutsu Kaisen Zero adalah prequel serial animenya. Jadi kalau Geto mati di film itu, bagaimana dia muncul di season satunya? Misteri ini akan terjawab di Jujutsu Kaisen season kedua ini. Geto yang dikenal di Jujutsu Kaisen setelah film itu bukanlah Geto yang sebenarnya, tapi penyihir kuno bernama Kenjaku. Dia bertahan di dunia modern dengan memasang otaknya di tubuh orang lain. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa ada jahitan di kepala Geto. 6. Gojo membangkitkan Mukagen. Masa lalu Gojo akan dieksplorasi hingga titik tertentu di Jujutsu Kaisen season kedua. Di season ini, penggemar akan melihat bagaimana Gojo membangkitkan inti energi kutukannya. Saat melawan Toji Fushiguro, Gojo dalam situasi kritis. Dia mempelajari cara teknik kutukan terbalik untuk menyembuhkan luka fatalnya. Terlebih, dia kemudian membangkitkan potensi asli Mukagen untuk menggunakan teknik yang dikenal banyak anggota klannya. 5. Peristiwa 31 Oktober. Di akhir cerita Rahim Lukisan Kematian, Geto secara singkat menyebutkan rencana 31 Oktober yang akan dilakukan di Shibuya. Selain menyebut kalau mereka berencana menyegel Gojo, Geto tidak mengungkap apa-apa lagi terkait rencana itu. Dan hal ini sangat selaras dengan Jujutsu Kaisen season kedua ini yang mengadaptasi cerita Shibuya, yang mana penggemar akan menyaksikan bagaimana rencana itu dijalankan. 4. Alasan perubahan pandangan Geto Suguru. Di Jujutsu Kaisen Zero, disebutkan kalau Geto dan Gojo dulunya adalah teman sekelas. Tapi film itu tidak secara lengkap mengungkapkan bagaimana Suguru Geto jadi jahat. Bagaimana dia mengembangkan God Complex dan mulai menyepelekan manusia biasa hanya diungkap tipis di season pertama dan filmnya. Jujutsu Kaisen season kedua akan menjawab pertanyaan mengapa pandangan Suguru terhadap dunia berubah. 3. Identitas si pengkhianat.
Di season 1 Jujutsu Kaisen, penjahat di sana sepertinya tahu semua informasi tentang SMA Jujutsu. Gojo dan para petinggi pun percaya kalau ada pengkhianat di antara mereka. Lalu, siapa pengkhianat ini akan terungkap di season kedua nanti. Penggemar mungkin tidak akan menyangka siapa sesungguhnya pengkhianat ini. 2. Asal-usul Megumi Fushiguro. Cerita latar Megumi Fushiguro punya twist besar. Ini akan dieksplorasi di Jujutsu Kaisen season kedua. Penggemar, terutama yang hanya menonton animenya saja, akan tahu siapakah ayah kandung Megumi di dalam cerita masa lalu Gojo. Ini akan terungkap kalau ayah kandung Megumi tak lain dan tak bukan adalah Toji Fushiguro yang merupakan anggota klan Zenin. Lahir tanpa energi kutukan, Toji menghadapi perlakuan buruk dan diskriminasi dari anggota klannya. Akibatnya dia kabur dan menikahi wanita biasa. Kebenciannya terhadap klan terlihat dengan perubahan nama belakangnya dari Zenin menjadi Fushiguro. Sayang, ibu Megumi meninggal dunia. Toji kemudian menikah lagi dengan seorang janda beranak satu, yaitu Ibu Sumiki. 1. Alasan kenapa Gojo mengadopsi Megumi Fushiguro. Salah satu misteri besar yang akan terjawab di Jujutsu Kaisen season kedua adalah hubungan antara Gojo Satoru dan Megumi Fushiguro. Di akhir pertarungan antara Toji Fushiguro dan Gojo, Toji memberitahu tentang keberadaan Megumi. Mungkin Toji memikirkan ulang tentang kesepakatan antara dirinya dan Naobito. Ketika sekarat, ayah kandung Megumi itu mungkin merasa kalau anaknya akan lebih baik berada di tangan orang seperti Gojo. Terlebih, menurut Toji, Megumi adalah kartu as. Makanya Gojo akhirnya mengambil Megumi dan mulai mengasuhnya.